Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ahmad Rifansyah dengan NIM 14423000059. Untuk mata kuliah desain pasif untuk tahun ajaran 2024-2025 kelas R semester ganjil dengan judul tugas redesain gedung rektorat. Yang pertama yaitu ada latar belakang yang berjudul tantangan di iklim tropis, panas, dan lembab. Gedung Rektorat di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu sebuah bangunan perkantoran pendidikan yang beroperasi di tengah iklim tropis yang panas dan juga lembab. Kondisi existing bangunan saat ini itu menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang berdampak pada kualitas lingkungan dalam ruang dan efisiensi energi. Untuk permasalahan utama meliputi yaitu kenyamanan termal yang kurang optimal, distribusi pencahayaan alami yang tidak merata, sistem penghawaan yang bergantung penuh pada perangkat buatan, serta isu akustik yang mengganggu. Ketergantungan tinggi pada sistem mekanis ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam konsumsi energi yang tidak hanya membebani operasional tetapi juga berkontribusi pada jejak karbon. Untuk selanjutnya yaitu ada data umum bangunan existing. Yang pertama yaitu lokasi ada di Jalan Semolawaru nomor 45 Sukolilo, Surabaya. Yang kedua yaitu ada fungsi bangunan. Bangunan ini yaitu fungsinya perkantoran pendidikan. Yang ketiga yaitu jumlah lantai. Struktur 6 lantai yang menopang berbagai aktivitas akademik dan administrasi. Yang keempat yaitu orientasi fasadnya. Orientasi fasadnya yaitu menghadap timur dan lebih banyak menerima paparan matahari sehingga siang hari itu panas. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem massa. Bangunan bermassa tunggal dengan void tengah dari lantai 1 hingga lantai 3 itu memberikan tantangan distribusi cahaya dan udara yang lebih optimal. Ini untuk dana pembagian setiap lantainya, kurang lebih lantai dasar yaitu ada kolam untuk bagian existingnya, bagian tengah. Untuk lantai 2 terdapat void pada tengah-tengah sini yang langsung terhubung dengan kolam lantai 1. Lantai 3 pun juga sama. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian lantai atas yaitu lantai 6. Untuk permasalahannya yaitu ada satu beban panas tinggi yaitu paparan radiasi matahari langsung dari fasad timur itu menyebabkan peningkatan suhu internal yang drastis. Yang kedua yaitu pencahayaan alami yang tidak merata. Jadi distribusi cahaya alami yang buruk khususnya berada di lantai 4 itu memaksa penggunaan pencahayaan buatan di siang hari. Yang selanjutnya yaitu ada penghawaan alami yang tidak optimal, ventilasi silang yang terbatas, dan void yang tidak berfungsi maksimal itu membuat ruang yang sangat bergantung pada AC. Yang selanjutnya yaitu ada potensi gangguan akustik, yaitu suara dari luar antar ruang mengganggu konsentrasi karena kurangnya elemen peredam akustik. Yang kelima ada penggunaan lampu listrik. Ini ketergantungan pada pencahayaan buatan sepanjang hari itu meningkatnya konsumsi beban energi. Yang selanjutnya yaitu ada analisis termal. Itu fasad vertikal tanpa perlindungan membuat panas matahari timur ini langsung masuk ke bangunan, dan overstack atap itu belum efektif melindungi lantai tengah. Untuk void belum juga bekerja maksimal untuk membuang panas sehingga bangunan masih bergantung pada AC. Untuk analisis pencahayaannya yaitu memakai bukaan jendela yang cukup besar, namun cahaya yang masuk itu berada di dekat fasad, dan zona tengah ruang masih gelap karena void belum berfungsi sebagai pencahayaan yang lebih alami. Untuk akibatnya yaitu lampu tetap digunakan terutama di lantai 4. Untuk yang akustik itu tidak adanya buffer akustik yang menyebabkan suara mudah merambat antar ruang, dan fasad keras memungkinkan kebisingan luar masuk, dan auditorium berpotensi menyalurkan getaran ke bawah sehingga kenyamanan akustik ruang belum bekerja maksimal. Ini analisis penghawaan alami
efisiensi penghawaan alami di gedung rektorat terhambat oleh beberapa faktor desain, yaitu ventilasi silang yang sangat terbatas akibat konfigurasi massa bangunan dan penempatan bukaan yang kurang strategis. Aliran udara alami tidak mampu menyapa lantai 4 secara efektif, sehingga menciptakan kondisi yang sumpek dan panas. Selain itu, void yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan efek teropong atau stuck effect yang seharusnya dapat membantu sirkulasi udara vertikal. Akibatnya sebagian besar ruang cenderung tertutup dan sangat bergantung pada sistem mekanis seperti pendingin udara. Solusinya yaitu yang pertama ada memakai secondary skin pada fasad bagian timur yang berwarna coklat ini, yaitu secondary skin ini berupa kisi-kisi vertikal yang dipasang di depan fasad utama untuk mengurangi radiasi langsung dari arah timur dan menahan silau serta menurunkan beban panas yang masuk ke dalam bangunan. Yang kedua yaitu menambahkan planter box sebagai elemen hijau fasad atau vegetasi ya. Ini penambahan pot tanaman pada setiap lantai berfungsi untuk peneduh alami yang menurunkan suhu permukaan dinding, yang memperbaiki mikroklimat serta meningkatkan kualitas visual bangunan. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalisasi bukaan di balik second skin. Bukaan jendela diatur di balik second skin ini sehingga cahaya yang masuk bersifat difus dan tidak menyilaukan, sekaligus tetap memungkinkan ventilasi alami terbatas. Yang selanjutnya yaitu overstack atap sebagai perlindungan fasad. Overstack ini diperpanjang kanan kiri bagian depan juga untuk melindungi lantai atas dan second skin dari paparan radiasi matahari serta hujan secara langsung. Berikut untuk hasil desainnya. Kebanyakan pada bagian fasad, terutama pada bagian second skin serta penambahan pada tanaman planter box ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.